Makasih banyak friend yang udah datang. Jadi sebenarnya diperkenalkan dulu. Ini ada friend kita yang 2006, namanya Lukman Adi Prananto. Dulu di himpunan jadi KDPSDA yang amanahnya yang dipegang Nina kemarin. Terus sebagai sosok ideal masuk mesin, pintar. Ya, jadi kemarin Lukman berinisiatif untuk membagi ilmunya mengenai apa yang dia kerjakan di Jepang sama kehidupan di Jepang seperti apa gitu. Jadi tujuannya pengen ceritain ke kita supaya kita ada bayangan ke depannya seperti apa nih. Kalau di angkatan 2008 yang sudah keterima kayak Lukman juga di Toshiba ada Ahyar. Sama ada Ronald. Jadi nanti mungkin friend 2009 bisa mengikuti juga. Amin. Amin. Terus ini semacam ntar akan ada tanya jawab. Pokoknya dinamis aja. Jadi kalau misalnya mau nanya nanti silahkan bertanya, jangan malu. Terus nanti kita mainly akan membahas tentang apa yang sebenarnya Lukman lakukan di sana berhubungan dengan Turbin nih. Gitu. Ya, jadi silakan kepada Mas Lukman untuk mulai. Ya, silakan. Udah. Itu kan ada lagi nggak sih? Sampah banget. Ampun Pak. Nah, gue yang ini aja. Gue udah. Oh. Mau mulai terus ya? Kenapa? Ngomong lagi. Oh iya. Stand komedi. Oh iya. Lukman itu jadi lulusan terbaik pas wisuda Juli 2010, makanya dia masih speech, lo kan masih speech kan? Iya, speech cuma lulusan terbaik. Ya udahlah, sama aja. Cina, kumlot. Ya pokoknya dengan aktif di himpunan, terus pintar, pokoknya ini contoh lah yang bisa kita pelajarin. Tapi rasis jangan ya. Apa? Dia juga nggak apa-apa kalau. Ya pokoknya bisa mengkombin antara amanah dan kewajiban yang akademis sehingga menjadi seperti yang sekarang. Gitu. Udah siap. Lo kayak narator film kartun yang di sini. Narator film kartun. Gua duduk apa dia? Di kelas. Kalau miring kayak begini. Oke, pertama makasih semuanya udah datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau di awalnya ya, mungkin pada belum kenal gua ya. Jadi gua itu angkatan 2006, lulus Juli 2010 kemarin. Alhamdulillah 3,8 tahun berhasil di sini. Bimbingan di bawah Profesor Fauzi. Terus gua itu ya di HMM kayak tadi dibilang Yudo, awalnya dari kaderisasi, terus alhamdulillah ditunjuk Rino, itu prince gua jadi KDPSDA, ya ngurusin segala macam. Dan akhirnya apa yang gua dapat di PSDA, pengalaman gua di PSDA, pengalaman gua jadi danlab, pengalaman gua ospek kasarnya, itulah yang berhasil membantu gua membuat salah satu tujuan gua tercapai sebagai mahasiswa S1. Apa tujuannya? Itu membentuk pola analisis kita, membentuk cara berpikir. Dan itulah yang membuat gua alhamdulillah dengan rezeki Tuhan dapat kesempatan untuk bisa merasakan kerja di tempat yang jarang orang Indonesia kerja di sana, yaitu di Toshiba. Jadi gue kerja di bagian Power System Company, bagian project design. Jadi kasarnya setiap power plant kan butuh yang namanya desain. Gue yang desain awal sama tim dibantu. Gue yang membantu mereka mendesain turbin, heat rate-nya sampai ke harga dasar. Di Toshiba sendiri, kenapa gue bilang beruntung? Karena saat orang-orang bilang, waktu itu gue sebagai mahasiswa dan orang-orang banyak bilang, waktu gue kerja, alumni ya bilang, waktu gue kerja di luar, waktu gue kerja di industri, sedikit ilmu mesin gue yang pakai, paling tinggal 20%. Sisanya adalah ilmu yang kita pelajari baru, ilmu yang namanya manajerial, ilmu yang namanya manage orang.
Tapi alhamdulillah di Toshiba ini 90% ilmu mesin gue kepake, apalagi termodinamika. Karena yang gue lakukan adalah sama seperti lo ngerjain termodinamika, bikin heat balance, terus ngitung, analisis stres, analisis thermal, semuanya dari komputer dan semuanya jadi analisis dan semuanya kita cari yang paling efisien. Karena begitulah prinsip engineering, prinsip rekayasa, mengefisiensikan suatu benda, mengefisiensikan suatu proses supaya menghasilkan uang yang banyak. Karena ujung-ujungnya kita kerja adalah uang, dan itu terbukti banget. Nah, ini gue baru setahun kerja di Toshiba, sekarang masuk tahun kedua, dan gue kerja di bagian turbine design. Jadi saat lo mendesain sebuah power plant, perusahaan power plant itu banyak di dunia. Ada yang tahu nggak? Apa? GE. Tadi bilang GE ya? Ya, GE. Iya ada. Belum tahu dari gue. Jadi ada General Electric, salah satu pemain besar di perusahaan. Bahkan Toshiba nggak bisa ngalahin GE. Jadi harus bikin perusahaan bareng karena GE biar bisa dapat duit dari GE. Terus kalau teman-teman pernah dengar ada namanya Hitachi, Mitsubishi. Nah, Mitsubishi ini besar. Kalau gue ceritain kenapa Mitsubishi besar? Jadi saat Perang Dunia Kedua, pernah nonton ini kan Pearl Harbor? Nah, semua pesawat Jepang itu yang bikin Mitsubishi. Jadi Mitsubishi adalah industri yang tidak boleh bangkrut di Jepang. Jadi makanya sangat besar, dari mulai yang kita tahu kan mobil segala macam, mobil, terus dari mulai kereta sampai apa sih Mitsubishi itu? Hapus, pulpen, sampai bank. Jadi sangat besar. Gue sekalian, jadi oh iya, kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja, dan gue sangat jangan dibikin gue presentasi satu arah lah, gue nggak dibayar gitu. Jadi gue cuma pengen bagi-bagi ilmu, dan lu juga caranya membayar gue adalah lu dengan bertanya. Jadi kalau gue bayaran gue rendah lah, ditanya. Jadi jangan tai lah, diam-diam aja. Maaf ya, gue masih bergaya mesin, nggak bisa hilang. Ya, jadi salah satunya General Electric, terus ada Hitachi juga besar. Terus kalau ngeliat di India, di Eropa ada yang namanya Siemens, itu yang merajai Eropa. Terus ada Alstom dari Swiss, sekarang bikin perusahaan di Jakarta, Alstom Engineering. Dan tentu saja Toshiba, perusahaan tempat gua cari duit. Kenapa Toshiba gue bilang perusahaan? Toshiba juga perusahaan besar. Kenapa gue bisa bilang perusahaan besar? Teman-teman tahu Jepara kan? Nah, di Jepara ada PLTU baru namanya Tanjung Jati, 660 MW. Indonesia belum pernah punya PLTU sebesar itu untuk 10 tahun ke depan. Karena sedang dibangun sekarang PLTU 1000 MW di Cirebon. Jadi 660 MW belum ada, baru di Jepara aja. Dan di dunia pun sedikit sekali PLTU yang ukurannya sebesar itu. Kalau teman-teman tahu kayak Gresik itu sekitar 300 MW, terus Suralaya juga segitu. Tapi 660 MW baru ada di Tanjung Jati. Nah, itu Toshiba yang bikin. Kita terlibat. Gue nggak terlibat banyak sih, tapi pada saat Seino Shikeng yang gue terlibat Seino Shikeng performance test. Nah, itu gue terlibat. Dan ternyata PLTU Tanjung Jati itu adalah PLTU dengan efisiensi terbaik se-Indonesia, se-Asia Tenggara maksudnya. Jadi kalau kita lihat di PLTU itu namanya, kalau untuk thermal, nah gue kerjain thermal ya, batu bara, itu namanya conventional cycle. Sementara gas namanya combined cycle. Pernah dengar kan combined cycle, pasti HRSG segala macam. Kenapa PLTU itu namanya bukan thermal cycle atau cold cycle, tapi conventional cycle? Karena untuk teman-teman tahu, PLTU itu udah ada dari beratus-ratus tahun yang lalu sistemnya. Dan ilmunya itu ilmu tua. Jadi kalau teman-teman mengira inovasi di Toshiba itu tinggi, ternyata enggak dibilang PLTU. Walaupun Toshiba bidangnya leading innovation, motonya. Tapi untuk PLTU enggak, inovasinya gitu-gitu aja. Lalu apa yang bisa bikin kita menang proyek? Apa yang bisa bikin kita menang tender? Karena
efisiensinya udah nggak ada. Paling sekarang